Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Saladin. Dan pada video kali ini saya akan mereview hasil pembelajaran dari video-video mengenai social marketing atau pemasaran sosial yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah psikologi sosial. Baik, pada video pertama itu tentang pembelajaran sosial marketing, pengantar definisi dan kajian 4 perubahan perilaku utama. Yang dimana dalam video tersebut diberikan definisi-definisi mengenai prinsip-prinsip dan teknik-teknik dari pemasaran yang gunanya itu untuk memengaruhi audiens dan juga untuk mengadopsi, melepaskan, memodifikasi atau memperkenalkan perilaku demi keuntungan individu, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Aktivitas pemasaran sosial digunakan itu untuk menjual perilaku yang dengan pemasaran atau komersil, yang dimana pemasaran itu dapat digunakan dalam hal bisnis, yaitu untuk menjual produk atau jasa seperti menjual mobil, buku, rumah, dan lain-lain yang bisa digunakan bisa digunakan agar pembeli tertarik terhadap barang atau jasa yang kita jual. Lalu kemudian di social marketing ada ada perubahan-perubahan perilaku yang dimana ada 4 jenis perubahan perilaku yang dijual di pemasaran sosial. Yang pertama adalah accept new behavior atau terima kebiasaan baru. Jadi praktek pemasaran sosial ini bisa diarahkan kepada target-target audiensnya agar mereka dapat menerima dengan sukarela kebiasaan-kebiasaan atau perilaku-perilaku baru yang sebenarnya belum pernah mereka lakukan, tapi kita ajak mereka untuk mau untuk memulai sehingga nantinya mereka dapat membuat kebiasaan-kebiasaan baru yang bermanfaat, memberikan kemaslahatan bagi diri mereka dan masyarakat. Seperti contohnya bisa olahraga di pagi hari atau naik angkutan umum ataupun sepeda dalam perjalanan ke kantor atau ke tempat kerja. Lalu yang kedua ada reject potential behavior atau tolak kebiasaan-kebiasaan yang berpotensi gitu. Berpotensi itu mungkin berpotensi kepada keburukan. Jadi misalkan kita membangun kampanye agar menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti mungkin kebiasaan buruk merokok di tempat umum yang tidak di tempatnya atau memakan makanan-makanan yang kurang sehat, hindari jajanan-jajanan yang kurang higienis dan sebagainya yang nantinya dapat kita kampanyekan, dapat kita ajak para audiens ini agar menghentikan atau menolak habit-habit yang sekiranya dianggap kurang baik gitu. Jadi dapat merubah individu ini ke arah yang lebih baik lagi. Lalu yang ketiga ada modify current behavior atau kita memodifikasi budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada menjadi lebih baik lagi ke depannya. Contohnya mungkin seperti yang tadinya olahraga cuma satu kali seminggu, kita tingkatkan lagi menjadi intensitas menjadi 3 kali sampai 5 kali seminggu, atau kita modify pola hidup sehat yang tadinya 4 sehat 5 sempurna mungkin ditambah lagi dengan suplemen-suplemen kesehatan ataupun tambah dengan sayur-sayuran ataupun apapun yang sekiranya bisa membawa jadi budaya-budaya tersebut itu atau kebiasaan-kebiasaan ini membawa kepada perubahan yang lebih baik lagi ke depan. Lalu yang terakhir ada abandon and old behavior atau tinggalkan kebudayaan-kebudayaan atau kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah tidak diperlukan gitu kasarnya karena memang tidak penting karena tidak membawa manfaat. Contohnya mungkin menghilangkan perilaku seperti merokok atau bermain game online, bermain judi mungkin atau bahkan meminum minuman keras itu bisa ditinggalkan karena memang tidak ada manfaatnya. Jadi kita bagaimana caranya itu mengajak para audiens itu untuk eh, menghilangkan gitu perilaku-perilaku yang sekiranya tidak dibutuhkan lagi dan memang tidak bermanfaat dan membawa mudarat, jadi lebih baik ditinggalkan. Jadi itulah 4 dari perubahan perilaku yang dapat kita jual di pemasaran sosial. Nah, dengan 4 perubahan perilaku ini diharapkan dapat mengaruhi audiens agar mengikuti salah satu dari 4 jenis perubahan perilaku ini. Jadi eh, ini adalah bagian dari usaha dalam meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Nah, lanjut kepada video yang kedua yaitu bedah buku pemasaran sosial, subkajian pemasaran sosial dan maslahat pembangunan. Jadi pada video ini itu lebih membahas social marketing atau pemasaran sosial secara umum
Yang dimana pemasaran sosial ini adalah perilaku baru yang eh, perilaku apa marketing atau pemasaran yang digencarkan untuk membangun perilaku-perilaku baru yang arahnya kepada positif gitu. Jadi arahnya yang hal-hal kegiatan bermanfaat yang bertujuan untuk memberikan dampak kepada masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang ada. Jadi pemasaran sosial ini merupakan cara umum untuk menginspirasi dan menyebarkan kebaikan. Nah, mungkin kebaikan-kebaikan itu sudah ada di lingkungan-lingkungan tertentu atau di lokasi-lokasi yang mungkin tidak terjaring oleh kita atau terjaring oleh masyarakat tersebut. Nah, nantinya bisa kita kampanyekan lagi di wilayah-wilayah kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi yang atau permasalahan sosial yang ada di sekitar kita dan juga memprediksi potensi-potensi unik di masa depan. Jadi membuka kesempatan-kesempatan yang bisa membawa manfaat lagi ke depannya seperti itu. Kemudian pemasaran sosial ini hadir untuk mencegah kemungkinan perilaku buruk yang akan terjadi seperti meningkatnya jumlah sampah akibat keterlibatan berlebihan dalam bermain game online atau paparan berbahaya bagi perkembangan psikologis anak-anak melalui film-film tertentu, mungkin film dewasa atau film-film yang tidak senonoh. Nah, para penggerak dari pemasaran sosial ini dapat berkontribusi dalam berbagai aspek pembangunan. Jadi, pembangunan ini itu dapat mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di masyarakat. Jadi diperlukan ada sebuah tim yang bekerja sama dengan visi yang sama, yaitu menuju arah yang lebih. Ada beberapa aktivitas dalam pemasaran sosial yang dapat dilakukan oleh mahasiswa, yaitu dengan memberikan ruang kreatif kepada generasi muda untuk mengembangkan ide atau perencanaan perubahan perilaku individu dalam masyarakat dengan mendorong kreativitas dari generasi muda. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk mengisi waktu produktif mereka dengan kegiatan yang positif, menghindari pengisian waktu dengan kegiatan yang tidak bermanfaat, dan juga dengan memberikan peluang kepada mahasiswa-mahasiswa lainnya di sekitar kita untuk menerapkan ilmu-ilmu yang mereka pelajari dan kemudian dengan mempraktekannya atau mengimplementasikannya di masyarakat. Bukan hanya sekedar berbicara atau menghafal teori, namun juga mendorong dalam menggunakan teknologi dan informasi serta literasi teknologi untuk hal-hal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Lalu selanjutnya ada video mengenai belajar social marketing, outlining the strategic marketing process. Jadi di sini ada video pertama dan video kedua yang dimana akan saya gabungkan dalam pembahasan kali ini. Jadi dalam kedua video ini mereka menjelaskan pemasaran sosial atau social marketing yang dimana dalam outline draft ini jadi ada strategi perencanaan atau penyusunan dari social marketing yang di dalamnya terdapat 4 pertanyaan dasar yang perlu dijawab dalam memahami perencanaan ini secara lebih mendalam. Jadi yang pertama adalah where are we atau artinya di mana kita berada gitu, bagaimana kondisi kita saat ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk bisa kita pertimbangkan atau kita pahami. Karena dalam pertanyaan tersebut, kita dapat menentukan fokus program kita ke depannya. Bagaimana program ini ingin diarahkan, gitu. Apa yang menjadi inti dari pembahasan atau proyek kita di sini. Lalu yang kedua, mengidentifikasi tujuan atau dari program ini atau apa namanya si gerakan inilah pokoknya. Jadi harus kita tentukan gitu apa tujuan atau hasil yang ingin dicapai. Kemudian melakukan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Yang dimana kekuatan atau strength, weakness itu kelemahan, opportunities itu kesempatan, dan threats itu ancaman. Jadi kita harus menganalisis masing-masing dari indikator-indikator tersebut untuk mengetahui berbagai apa ya namanya pilihan-pilihan ke depannya yang dapat kita ambil guna memenuhi dari tujuan-tujuan dari gerakan yang ingin kita laksanakan. Selanjutnya ada meninjau upaya sebelumnya yang serupa. Jadi kita bisa melihat bagaimana gerakan-gerakan sebelumnya, program-program sebelumnya yang mungkin serupa dengan apa yang ingin kita lakukan dan dapat kita analisis, kemudian kita pelajari atau diadaptasi dan belajar-belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah ditimbulkan sebelumnya oleh para pendahulu kita. Lalu yang kedua, where do we want to go? Atau yang artinya mau kemana kita akan menuju. Nah, dalam tahap ini kita perlu memperhatikan hal-hal seperti kita memilih siapa yang menjadi audiens kita, siapa target yang ingin kita capai. Habis itu menetapkan objektif dan juga tujuan. Jadi kita mulai menetapkan indikator-indikator keberhasilan dan juga apa yang ingin kita capai gitu kan. Kemudian ada menganalisis audiens, target, dan pesaing. Jadi kita juga harus tahu, misalkan kita dalam sebuah gerakan, apakah kita memiliki oposisi, apakah
apa namanya oposisi kita memiliki audiens juga, dan juga bagaimana oposisi kita atau para pemasar sosial yang lain itu apakah mereka memiliki target-target yang sekiranya dapat menghambat dari pergerakan kita atau tidak gitu. Jadi yang ketiga ada how will we get there. Jadi bagaimana kita dapat menuju ke sana atau menuju kepada tujuan menuju kepada pencapaian kita, bagaimana kita dapat mencapai hal tersebut. Nah, yang berarti bagaimana kita akan eh, dalam proses mencapai tujuan tersebut kita tentunya harus mematangkan lagi kembali rencana-rencana kita yang nantinya akan kita eksekusi, akan kita laksanakan. Lalu yang keempat ada how will we stay on course, yang artinya bagaimana kita akan memastikan bahwa rencana kita atau planning-planning kita tetap berada pada jalur yang benar. Jadi diperlukan ada program evaluasi serta pemantauan atau monitoring yang berkelanjutan selama program berjalan. Sehingga kita semua dapat memastikan langkah demi langkah program ini mencapai sasaran yang diterapkan dan tidak terjerumus kepada arah yang melenceng dan menghambat dari pencapaian tujuan kita. Lalu selanjutnya ada social marketing series atau pemasaran sosial di sekitar kita. Nah, di video yang ini itu ada mengenai subtema yaitu pemasaran sosial yang ada di sekitar kita. Jadi kita memahami gitu, mawas sendiri gitu terhadap pemasaran-pemasaran sosial yang sekiranya ada di lingkungan kita dan berada di sekitar kita. Jadi dalam memahami pemasaran sosial yang ada di sekitar itu perlunya kita sadar gitu bahwa hal di sekitar kita itu inspirasi yang berharga untuk membangun aksi-aksi yang bermanfaat dan memiliki dampak sosial yang positif dalam masyarakat. Jadi kita perlu untuk mengamati dan mengamahami gitu. Contoh-contoh dari gerakan-gerakan sosial yang ada di lingkungan sekitar gitu. Kita dapat belajar dari pengalaman orang lain, lalu mengidentifikasi strategi yang efektif dalam melaksanakan pemasaran sosial, dan juga kita dapat menerapkannya dalam upaya kita sendiri untuk menciptakan sebuah perubahan sosial yang lebih baik. Gitu. Jadi kita dapat uh, setelah kita melihat, setelah kita mengidentifikasi juga kita ada adaptasinya gitu, ada resolusi atau ada evaluasi yang dapat kita lakukan gitu di lingkungan sosial kita. Dengan demikian kita dapat menjadi agen perubahan yang lebih efektif dan berkontribusi juga di masyarakat. Lalu kemudian selanjutnya ada inspirasi pemasaran sosial, building a creative social marketing. Nah, jadi di video yang kali ini itu mengulas berbagai inspirasi kreatif yang memiliki tujuan dalam membangun perilaku baru atau mengajak individu untuk melakukan tindakan-tindakan sebelumnya yang belum pernah dilakukan gitu. Jadi pendekatan ini terbukti efektif ya. Jadi di sini mereka itu menggunakan tagline atau slogan yang memikat seperti ajakan-ajakan yang sifatnya membumi gitu kan. Harapannya adalah untuk kata-kata tersebut, tagline-tagline tersebut tadi itu dapat memiliki kekuatan untuk mendorong perilaku positif di masyarakat. Jadi kita mengambil hati para masyarakat sehingga mereka tergerak hatinya untuk mengikuti pesan-pesan yang nantinya kita sampaikan. Pesan-pesan tadi juga dapat diperkuat melalui penggunaan gambar-gambar atau simbol-simbol yang memiliki daya tarik visual yang kuat. Nah, jadi visual-visual ini juga tujuannya itu agar pesan yang disampaikan itu dapat dipahami dengan cepat dan mudah tanpa harus membaca teks yang panjang atau membosankan. Jadi dengan melihat gambar yang menarik aja para audiens ini sudah langsung paham apa yang ingin para si pemasar sosial ini apa yang ingin mereka sampaikan itu sudah terbayangkan. Sebagai contoh itu misalkan buanglah sampah pada tempatnya gitu. Dan habis itu apalagi berhenti merokok, tapi juga kalau kayak gitu doang kan tulisannya kurang menarik. Nah, kalau misalkan dikasih gambar-gambar, dikasih visual-visual yang menarik, mungkin nantinya orang-orang itu akan secara tidak langsung tuh terstimulan oleh visual gitu. Akan mungkin terngiang-ngiang atau secara alam bawah sadar mereka selalu terbayang ketika melihat iklan-iklan atau kampanye-kampanye yang dilakukan. Jadi dengan memanfaatkan gambar-gambar sederhana namun dapat mengesankan para audiens. Nah, jadi hal-hal tersebut dapat mendorong perubahan perilaku yang sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Nah, secara keseluruhan itu tadi pemasaran sosial itu dapat kita temukan di sekitar kita. Lalu kemudian hal-hal tersebut dapat kita jadikan bahan baku untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Nah, dengan tujuannya itu ya membawa kemaslahatan, membawa kebermanfaatan kepada masyarakat luas yang lebih spesifik tentunya dan juga menyangkut kepentingan orang banyak gitu. Jadi apa ya namanya? Ini penting lah untuk dilakukan karena memang eh, tidak ada ruginya gitu kan, membawa manfaat untuk kita semua. Nah, jadi dengan eh,
pemasaran sosial tersebut, dan juga diperlukan adanya kreativitas dan pesan yang kuat gitu kan, pesan yang memorable gitu, sehingga memiliki daya tarik dan juga nanti ini dapat menjadi potensi sehingga dapat membantu masyarakat berperilaku lebih positif dan membawa perubahan yang diinginkan. Mungkin itu saja dari saya mengenai review pembelajaran dari video-video pemasaran sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.